Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Langit sore tampak kelabu ketika Rina, mahasiswa semester akhir jurusan keperawatan, menuruni angkot terakhir di depan sebuah bangunan besar yang kini tinggal rangka renta penuh lumut. Plang tua yang nyaris copot di gerbang depan masih menyisakan tulisan pudar, Bandung Medical Center. Rumah sakit itu sudah tak lagi beroperasi sejak 2 dekade silam, tapi masih menyimpan banyak cerita yang tak pernah benar-benar diceritakan. Cerita yang katanya hanya berani dibisikkan, itu pun oleh mereka yang masih percaya dunia gaib bukan sekadar dongeng. Tugas akhir Rina mengharuskannya membuat dokumentasi sejarah rumah sakit tua yang pernah menjadi pusat medis terbesar di Bandung bagian timur. Ia tidak sendiri. Tony, teman sekelasnya, ikut membantu pengambilan gambar untuk keperluan presentasi visual. Tony memang skeptis pada hal-hal mistis, dan baginya, kunjungan ke rumah sakit ini hanyalah pekerjaan biasa. Kalau aku jadi arwah penasaran, aku juga bakal betah di sini, canda Tony sambil mengangkat kamera DSLR-nya. Rina hanya tersenyum lemah. Dalam hatinya, ada perasaan tak enak sejak pagi. Mimpi buruk semalam tentang seorang wanita berbaju pasien yang menatapnya di ujung lorong masih terasa nyata. Begitu mereka melewati gerbang, udara terasa berubah. Angin berhenti bertiup. Suara motor dari jalan raya seolah meredam. Sunyi. Bangunan rumah sakit menjulang seperti mayat hidup, besar, tak bergerak, namun menyimpan bekas kehidupan yang mengerikan. Rina melangkah perlahan menyusuri lorong utama. Dindingnya dipenuhi bercak hitam dan lumut. Bau lembab bercampur bau alkohol medis yang anehnya masih menyengat. Langkahnya berhenti di depan ruang administrasi, tempat tumpukan arsip dan dokumen berserakan. Beberapa folder berdebu masih menyimpan catatan pasien dari tahun 1999. Namun tak satu pun ada nama yang jelas. Sebagian besar sobek, sebagian lagi terbakar di tepinya. Sementara Tony sibuk mengambil gambar dari berbagai sudut, Rina mendengar sesuatu dari arah ujung lorong kanan. Suara seperti roda kursi digeser perlahan. Ia menoleh, namun tak ada apa-apa. Lorong itu gelap, dan lampu neon tua di plafon berkelip pelan, seolah mencoba hidup kembali. Rina menelan ludah, mencoba menyangkal telinganya sendiri. "Ton, kamu denger nggak barusan?" bisik Rina. Tony menghentikan kamera. "Apaan?" "Kursi, ada suara kayak roda digeser." "Ah, paling tikus narik bekas alat rumah sakit." "Udah, jangan suzon sama hantu," jawab Tony sambil tertawa kecil. Mereka pun lanjut ke lantai 2. Di sana lebih sunyi lagi. Ruang bersalin, ruang operasi, dan kamar jenazah semua berjejer dalam kesunyian mematikan. Saat melongo ke dalam kamar 217, Rina melihat sesuatu berdiri di ujung ruangan. Bayangan samar seorang perempuan berambut panjang, berbaju pasien rumah sakit. Ia berdiri menghadap tembok, tak bergerak. Rina mematung. "Tony," jeritnya. Tony segera berlari. Namun ketika ia masuk dan mengarahkan senter ke sudut ruangan, tidak ada apa-apa. Hanya lemari tua dan tempat tidur berkarat. "Apa sih, Rin?" "Ada, tadi ada orang. Perempuan. Berdiri di sana." Tony menghela napas panjang. "Rin, jangan terlalu larut ya. Ini tuh bangunan tua. Pikiran kamu aja yang main. Udah, kita rekam beberapa ruangan lagi, lalu pulang." Rina hanya diam. Ia tahu apa yang ia lihat bukan ilusi. Mata itu, walau hanya sepersekian detik, seperti menatap langsung ke dalam jiwanya. Sebelum keluar dari rumah sakit, mereka bertemu Pak Kusno, penjaga kompleks. Lelaki tua itu menatap Rina lama sebelum akhirnya bicara pelan. "Udah sore. Jangan kelamaan di dalam, Nak. Lorong itu bukan buat sembarang orang. Kadang mereka nggak suka kalau ada yang masuk ke wilayahnya." "Lorong yang mana, Pak?" tanya Tony penasaran. Pak Kusno menghela napas. "Lorong belakang ruang operasi."
Lorong 7. Sekarang pintunya udah dikunci. Tapi kalau kamu bisa melihatnya, berarti dia juga bisa melihatmu. Ucapan itu menggantung di udara. Tak ada yang menanggapi. Rina hanya menarik nafas panjang dan mengangguk sopan. Malam mulai turun ketika mereka akhirnya pulang. Namun di mobil, Rina kembali mendengar suara roda kursi digeser perlahan. Suaranya sangat dekat, seolah dari belakang mobil. 2 hari setelah kunjungan ke rumah sakit tua itu, Rina mulai merasakan perubahan. Ia menjadi lebih sering terbangun pukul 2 dini hari, dibasahi keringat dingin. Mimpi yang ia alami bukan sekadar buruk, tapi terasa terlalu nyata. Ia bermimpi sedang berada di lorong panjang rumah sakit, dikejar bayangan gelap sambil mendengar suara jeritan dan bunyi monitor EKG yang terus berbunyi cepat, seperti detak jantung panik seseorang yang akan mati. "Rin, kamu makin pucat aja. Tidur cukup nggak?" tanya Tony saat mereka bertemu di kampus. "Aku nggak bisa tidur. Selalu kebangun jam 2 pagi, mimpi yang sama. Ruang operasi, lorong panjang, dan suara-suara itu." Tony, walaupun masih belum sepenuhnya percaya, mulai merasa ada yang janggal juga. Rekaman kamera yang ia ambil di rumah sakit menunjukkan gangguan aneh. Ada satu frame yang menunjukkan bayangan wanita di ujung lorong, padahal saat itu lorong terlihat kosong. Lebih menyeramkan lagi, saat memperbesar gambar, wajah perempuan itu tanpa mata dan mulut. Hanya kulit pucat dan datar seperti topeng rusak. Tony akhirnya mengajak Rina bertemu Bu Lastri, seorang mantan perawat yang pernah bekerja di Bandung Medical Center saat rumah sakit itu masih aktif. Bu Lastri kini tinggal di dekat kompleks rumah sakit, hidup menyendiri dan jarang berbicara dengan orang lain. Awalnya ia enggan bercerita. Tapi ketika Rina menyebut lorong 7, wajah wanita tua itu langsung berubah tegang. Lorong itu seharusnya tidak ada. Tidak tercatat di denah resmi. Tapi semua perawat tahu, di balik ruang operasi lama, ada lorong gelap yang tidak pernah digunakan. Hanya dokter tertentu yang punya akses. Kami dilarang masuk. "Apa ada kejadian buruk di sana, Bu?" tanya Rina pelan. Bu Lastri memejamkan mata, lalu mulai bicara dengan suara bergetar. "Tahun 2000, ada pasien perempuan, hamil 7 bulan. Namanya Maria Sutarti. Ia datang malam hari, dibawa dalam keadaan sekarat. Dokter yang bertugas malam itu, katanya melakukan prosedur darurat. Tapi ada kesalahan fatal. Ibu dan bayinya meninggal. Tapi yang aneh, catatan medisnya hilang. Bahkan akta kematian tidak pernah dicetak. Seolah ia tidak pernah ada." "Lalu?" tanya Tony penasaran. Keesokan harinya, banyak perawat melihat bayangan Maria berdiri di ujung lorong, menangis sambil memegangi perutnya yang sudah tidak ada. Sejak itu, ruang operasi belakang sering bermasalah. Listrik padam sendiri, alat bedah berpindah tempat. Beberapa pasien meninggal mendadak tanpa sebab medis yang jelas. Lalu, satu persatu perawat juga ikut meninggal. Ada yang bunuh diri, ada yang menghilang. Rumah sakit itu akhirnya ditutup. Penjelasan Bu Lastri membuat suasana hening. Rina merasa punggungnya dingin seperti disiram air es. Semuanya terasa saling terhubung. Lorong 7, suara tangisan, bayangan di ujung lorong, semuanya berpusat pada satu sosok, Maria. Malam itu, Tony mendapat ide gila. "Kita harus balik ke sana, ke lorong 7. Kalau kita bisa mendokumentasikan semua ini, bukan cuma tugas kita yang beres. Kita bisa ungkap kebenaran yang selama ini ditutupi." Rina ragu, tapi rasa penasaran bercampur ketakutan membuatnya setuju. Malam berikutnya, mereka menyelinap masuk ke rumah sakit. Kali ini, dengan lebih banyak peralatan, kamera night vision, senter UV, voice recorder. Tujuan mereka jelas, menemukan lorong 7 dan merekam bukti nyata dari apa yang terjadi di sana. Mereka menyusuri kembali lantai 2. Setiap langkah memantulkan suara keras di lorong yang sepi. Jam menunjukkan pukul 1.45 saat mereka tiba di depan ruang operasi belakang. Di dinding sebelah kanan, Tony menemukan sesuatu yang mencurigakan. Bekas pintu yang ditutup pakai dinding semen, tapi ada celah kecil di sisi bawah. "Ini pasti masuk ke lorong itu," kata Tony. Dengan susah payah, mereka berhasil menjebol sebagian semen penutup menggunakan linggis kecil. Di baliknya terbentang lorong gelap dan sempit,
Bau anyir darah langsung menyeruak keluar, membuat Rina hampir muntah. Mereka masuk. Lorong itu lebih gelap dan lebih panjang dari lorong lain. Di dindingnya tergantung tirai bedah robek. Lantai penuh bercak seperti noda darah tua. Di ujung lorong, ada satu pintu yang terbuka setengah. Dari dalamnya terdengar suara detakan EKG, padahal rumah sakit ini sudah tidak punya aliran listrik. "Rin, ini mustahil," bisik Tony sambil merekam. Mereka melangkah mendekat. Di dalam ruang itu, ada satu meja operasi berkarat, lampu operasi yang masih menyala samar, dan kursi roda yang bergerak sendiri, perlahan. Tiba-tiba, kamera Tony bergetar. Sinyal suara dalam voice recorder mereka menangkap bisikan. "Kenapa kalian datang?" Suara perempuan. Pelan. Jelas. Rina menoleh ke pintu. Sosok wanita berbaju pasien berdiri di sana. Rambut panjang menutupi wajahnya. Perutnya sobek. Darah menetes ke lantai. "Itu Maria," bisik Rina nyaris tak bersuara. Maria berjalan perlahan ke arah mereka. Lampu ruangan mulai berkelip. Detakan EKG makin cepat. "Kembalikan anakku. Temani aku di sini." Rina berteriak. Tony berlari menarik tangannya. Tapi pintu lorong tiba-tiba menutup sendiri. Mereka terkunci. Seketika, seluruh ruangan seperti bergetar. Tirai bedah melambai sendiri. Suara tangisan memenuhi lorong. Kamera Tony mati total. Rina merasa tubuhnya mulai berat. Kepalanya berputar. Ia melihat Maria semakin dekat. Lalu semuanya gelap. Saat kesadarannya mulai kembali, Rina merasakan tubuhnya seperti ditindih beban berat. Nafasnya sesak, kepalanya berdengung. Samar-samar, ia mendengar suara Tony memanggil namanya, panik, sambil mengguncang-guncang tubuhnya. "Rina, bangun. Kamu kenapa? Rina." Rina membuka matanya perlahan. Tapi yang ia lihat bukan wajah Tony. Di atasnya, berdiri sosok perempuan dengan wajah penuh darah, mata kosong, dan perut sobek menganga seperti bekas operasi paksa. "Maria!" Teriakan nyaring menggema. Tony melihat tubuh Rina menegang dan melayang beberapa sentimeter dari lantai. Tangannya menekuk ke belakang seperti patah. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara bukan dari dirinya. "Kalian datang ke tempat yang salah. Ini bukan urusan kalian." Suara itu, suara Maria, berbicara melalui tubuh Rina. Tony panik. Ia mencoba membaca doa, walau tak fasih. Membuka voice recorder dan memutar suara Bu Lastri yang sempat mereka rekam sebelumnya saat menceritakan tentang Maria. Di tengah kekacauan itu, Tony melihat sesuatu terjatuh dari saku Rina, liontin kecil berbentuk salib, peninggalan dari neneknya. Tony menggenggam liontin itu, lalu menyentuh dahi Rina sambil mengucap dengan lantang, "Maria, kami tidak datang untuk menyakitimu. Kami hanya ingin tahu kebenaran. Tolong lepaskan Rina." Tubuh Rina mendadak jatuh ke lantai, mengeluarkan napas panjang seolah terlepas dari cekikan. Tapi ruangan sekitar mereka mulai berubah. Lorong tempat mereka masuk kini terlihat lebih panjang dari sebelumnya. Bayangan-bayangan samar mulai bermunculan di dinding. Siluet perawat, pasien, hingga dokter, semuanya dalam kondisi menyeramkan. Seperti hantu-hantu yang terjebak. Mereka melihat ke arah ujung lorong. Sosok Maria berdiri di sana, tapi kini lebih jelas. Rambutnya panjang dan acak-acakan, matanya penuh dendam dan kesedihan. "Anakku dibunuh. Aku dijadikan percobaan." Maria mengangkat tangannya, menunjuk ke langit-langit. Di atas, tergantung berkas catatan medis lama, berserakan seperti ditinggalkan tergesa-gesa. Tony berlari dan menarik salah satunya. Dalam file itu, tertulis jelas. Pasien, Maria Sutarti. Tanggal masuk, 12 Maret 2000, pukul 22.44 WIB. Kondisi, hamil 7 bulan, mengalami pendarahan. Tindakan, operasi darurat tanpa izin pasien. Dokter penanggung jawab, Dr. Gunawan Prasetyo. Tony membuka lembar berikutnya, dan matanya membelalak. Ada catatan tambahan dengan tinta merah. Prosedur dilakukan untuk uji coba metode baru. Pasien tidak selamat. Bayi dinyatakan meninggal karena komplikasi. Tony bergidik. Maria bukan hanya korban malpraktik.
tapi korban eksperimen medis ilegal. Rin, kita harus bawa berkas ini ke publik. Ini bisa jadi bukti, ucap Tony. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, seluruh ruangan mulai bergetar. Pintu keluar tertutup rapat. Lampu lorong berkedip liar. Di langit-langit, suara tangisan bayi bergema. Maria muncul kembali, kini lebih dekat. Kalian akan tinggal di sini bersamaku. Temani aku selamanya. Tony menarik Rina yang masih lemas. Mereka berlari menyusuri lorong, berkas masih digenggam. Tapi setiap langkah terasa makin berat. Seolah lantai itu hidup, mencoba menelan kaki mereka. Saat mereka hampir mencapai pintu awal, sebuah bayangan hitam besar muncul, menutup jalan. Bentuknya bukan manusia. Sosok tinggi, kepalanya botak, mengenakan jas dokter berlumuran darah. Dokter itu, bisik Rina, itu Gunawan. Roh dokter itu berdiri di antara mereka dan jalan keluar. Tony meraih liontin salib lagi, dan kali ini mengangkatnya tinggi sambil berteriak. Kau pembunuh. Kau mencuri nyawa mereka semua. Dan sekarang waktumu habis. Bayangan itu berteriak keras. Suaranya seperti ratusan jeritan disatukan. Cahaya liontin bersinar terang, menerpa sosok itu hingga meleleh menjadi kabut hitam. Di saat yang sama, Maria muncul kembali, tapi kali ini dengan ekspresi berbeda. Air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, sudah mengungkapkan kebenaran. Ia menatap Tony dan Rina, lalu berjalan perlahan ke lorong yang memudar, bersama dengan suara tangisan bayi yang makin lama makin pelan, hingga akhirnya sunyi. Lorong menjadi kosong. Lampu mati total. Tapi ketika Tony membuka pintu, pagi telah tiba. Pagi menyapa dengan lembut, cahaya matahari menembus sela-sela jendela rumah sakit yang terbengkalai. Tapi untuk Rina dan Tony, pagi itu terasa lebih seperti mimpi yang tak benar-benar nyata. Mereka berdiri di luar bangunan itu, terengah-engah, dengan berkas usang di tangan mereka. Tak ada suara. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang baru saja mereka alami di dalam. Kita selamat? Tanya Rina dengan suara lemah. Tony mengangguk. Iya, tapi tidak untuk diam. 3 hari setelah kejadian itu, Tony dan Rina menyerahkan salinan berkas medis yang mereka temukan ke seorang jurnalis investigasi lokal bernama Pak Raffi. Awalnya, sang jurnalis tak percaya. Tapi saat membaca nama-nama dokter dan melihat cap rumah sakit resmi yang sudah lama tutup, ekspresinya berubah serius. Ini bisa jadi bukti kejahatan medis. Tapi kita perlu lebih dari ini untuk membuat masyarakat percaya. Rumah sakit itu sudah ditutup 25 tahun lalu. Tidak semua orang mau menggali luka lama. Namun Tony tak menyerah. Bersama Pak Raffi, mereka menyusun laporan khusus untuk tayang di kanal YouTube investigatif yang banyak diikuti warga. Mereka juga berhasil menemukan 2 mantan perawat yang bersedia berbicara, secara anonim, mengenai praktik-praktik aneh yang pernah dilakukan Dr. Gunawan dan timnya. Dalam waktu seminggu, video berdurasi 37 menit itu tayang dan meledak. Judulnya mencolok. Rahasia gelap Rumah Sakit Bandung Medical Center, korban masih gentayangan. Ribuan komentar membanjiri video tersebut. Beberapa orang mengaku pernah masuk rumah sakit itu sebelum ditutup dan mengalami hal-hal aneh. Bahkan seorang warga setempat mengaku sebagai keponakan Maria, dan membenarkan bahwa Maria memang meninggal secara misterius saat hamil 7 bulan. Tony dan Rina merasa lega, untuk sesaat. Namun, malam demi malam setelah itu, Rina mulai bermimpi buruk. Mimpi itu selalu sama. Lorong rumah sakit, lampu berkedip, tangisan bayi, dan suara Maria memanggilnya dari kejauhan. Jangan tinggalkan aku. Rina terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tony pun mengaku mengalami hal serupa. Apa kita mengganggu ketenangannya? Tanya Rina suatu malam. Atau justru belum selesai? Jawab Tony lirih. Mereka kembali mendatangi rumah Bu Lastri, perawat tua yang dulu menjadi saksi. Ketika melihat mereka datang, Bu Lastri menunduk pelan dan berkata, Maria belum benar-benar pergi. Arwahnya butuh pengakuan, bukan hanya dari kalian, tapi dari orang yang membuatnya menderita. Tapi bagaimana mungkin? Ketika Dr. Gunawan sudah meninggal bertahun lalu, jawabannya datang tak lama kemudian. Pak Raffi berhasil menemukan anak kandung Dr. Gunawan, yang kini menjadi dosen di salah satu fakultas kedokteran.
Ia menolak diwawancarai, bahkan menganggap berita yang viral itu sebagai fitnah terhadap nama baik keluarganya. Tony nekat mengirim surat pribadi kepadanya. Di dalam surat itu, Tony menulis, "Kami tidak butuh balasan. Tapi jika Anda punya hati nurani, kunjungilah makam Maria Sutarti. Mungkin arwah ayah Anda juga ingin berkata sesuatu di sana." Tak ada jawaban. Namun, 2 minggu kemudian, Rina bermimpi lagi. Kali ini berbeda. Dalam mimpinya, Maria tersenyum. Tidak lagi berdarah. Tidak lagi menangis. "Terima kasih. Sekarang aku bisa pulang." Ketika Rina terbangun, ia tahu arwah itu sudah tenang. Beberapa bulan setelahnya, lokasi rumah sakit itu mulai dibersihkan oleh pemerintah daerah. Masyarakat yang dulunya enggan mendekat, kini justru datang ramai-ramai untuk melihat sisa-sisa sejarah kelam yang tersembunyi di balik bangunan tua itu. Tony dan Rina kembali ke sana untuk terakhir kalinya, membawa buket bunga dan 1 salib kecil. Mereka meletakkannya di ujung lorong, tepat di tempat Maria pertama kali muncul. "Ini untukmu, Maria. Maaf dunia pernah menyakitimu. Sekarang kami tahu, dan kami akan terus mengingat." Saat mereka melangkah keluar, angin berhembus lembut, seolah membisikkan perpisahan. Di luar, dunia kembali berjalan normal. Tapi bagi mereka berdua, hidup tak akan pernah sama. Karena mereka tahu, ada kebenaran yang terkubur, dan hanya keberanian yang bisa menggali kembali. Dan kadang arwah tak hanya gentayangan karena dendam, tapi karena tak pernah ada yang mendengar ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.